Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, ya, anak soleh dan soleha menjawabnya, siap. Hari ini sebelum belajar seperti biasa, maka mari kita membiasakan diri kita berdoa sebelum belajar. Ayo, tepuk sikap berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku. Pembelajaran 3 dan 4. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha, yang pertama, anak soleh dan soleha mengetahui bagaimana cara merawat tubuh kita dan bagaimana cara membersihkan pakaian kita. Jadi anak soleh dan soleha, ternyata tubuh kita harus rawat. Tidak hanya tubuh kita, tetapi apa yang kita pakai atau untuk melindungi tubuh kita atau pakaian kita. Jadi anak soleh dan soleha, hari ini harapannya anak soleh dan soleha dengan melihat video pembelajaran ustazah, anak soleh dan soleha bisa dan tahu bagaimana merawat tubuhnya dan bagaimana membersihkan pakaiannya. Ya. Jadi anak soleh dan soleha, silakan buka bukunya halaman 98. Jadi perhatikan di gambar, ya, gambar anak yang sedang merawat tubuhnya. Jadi ustazah ingatkan, kemarin Ustazah Nafisa sudah memberikan cara-cara bagaimana merawat tubuh. Jadi hari ini ustazah akan ulangi. Jadi cara merawat tubuh kita itu dengan apa? Kalau badan kita yaitu dengan mandi. Mandinya dengan apa anak soleh soleha? Dengan air, tentunya dengan air. Selanjutnya dengan memakai sabun, bukan sampo ya. Sampo itu bukan untuk badan kita anak soleh dan soleha, ya, itu badan kita. Selanjutnya rambut. Rambut kita, merawat rambut kita dengan cara apa anak soleh dan soleha? Yaitu dengan cara kita mencucinya dengan apa? Sabun atau sampo. Jadi kalau merawat rambut kita dengan cara apa? Diberi sampo ketika mandi, ya. Bagian kepala, sekarang bagian tangan. Jadi bagian-bagian tubuh kita itu ada cara merawatnya. Tentunya beda-beda dan alat yang digunakan pun berbeda-beda. Selanjutnya tangan kita. Tangan kita yang paling penting adalah kuku-kuku kita. Jadi kuku kita merawatnya dengan apa? Dengan memotongnya, tidak sampai membiarkan kuku kita sampai panjang. Karena apa? Kalau kuku kita panjang dan kuman-kuman hingga di dalamnya, ketika kita makan maka otomatis kita akan mengisap kuman-kuman tersebut dan akhirnya kita sakit perut atau sakit yang lainnya yang berasal dari kuman yang kita isap di jari kita. Selanjutnya kaki kita. Kaki kita dengan cara apa? Memotong juga kuku-kukunya. Tentunya setelah dipotong, tentunya ketika mandi tadi kita pun juga sudah membersihkannya ketika mandi, ya. Jadi sekarang itu ya anak soleh dan soleha, ustazah hanya ingatkan bagaimana kemudian cara kita membersihkan atau merawat tubuh kita. Selanjutnya bagaimana ternyata yang kita rawat itu tidak hanya badan kita, tetapi sesuatu yang kemudian yang kita pakai di badan kita, yaitu pakaian kita. Jadi anak soleh dan soleha harus tahu ketika kemudian kita sudah memakai pakaian kita, otomatis pakaian kita akan menjadi
kotor. Jadi ketika pakaian kita kotor, maka yang kita lakukan apa? Apakah kita langsung melemparnya atau membuangnya di tong sampah? Pasti anak soleh dan soleha menyaksikan bagaimana orang tuanya di rumah ketika kemudian pakaian kita kotor, otomatis orang tua kita mencucinya. Jadi coba lihat di halaman 99 ya. Udin ya, sedang apa Kak Udin di situ? Coba perhatikan gambar Udin. Nah, di situ ada loyang, ada pakaian, ada setrika. Udin sedang menjemur. Jadi di situ adalah cara-cara bagaimana kemudian kita merawat pakaian kita. Jadi kita tidak hanya membersihkan pakaian kita, yaitu dengan cara apa? Yang pertama, coba lihat yang pertama adalah dengan cara apa? Direndam, dimasukkan dalam air. Yang kedua, ya diberi sabun, dikucek-kucek. Kalau yang punya mesin cuci tentunya dicucinya pakai mesin cuci. Anak soleh soleha bisa membantu ayah ibunya di rumah ketika mencuci. Langsung praktek di rumah ya, mengangkat bajunya sendiri untuk dibawa di mesin cuci atau supaya nanti tahu ternyata pakaian kita dicucinya seperti ini. Kita tidak hanya tahu cara pakai saja, menikmati saja pakaian kita ketika sudah bersih, tapi kita tahu ternyata pakaian kita itu kita harus bersihkan ketika kotor, harus menggantinya ketika baju yang kita pakai sudah kotor ya. Selanjutnya setelah diberi sabun, dibersihkan, disepul, setelah itu tentunya dikeringkan dengan cara apa? Tentunya dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya adalah ya untuk supaya pakaian kita rapi, dilihatnya tidak kusut, maka tentunya yang terakhir adalah disetrika. Tentunya pakaian kita menjadi bersih dan bisa digunakan kembali. Ya, itu ya anak soleha. Kita tidak hanya merawat tubuh kita, tetapi pakaian kita harus bersihkan dan kita rawat dengan cara dibersihkan di rumah ya, dicuci ya. Bukan hanya badan kita yang dicuci atau dibersihkan, tetapi pakaian kita pakai. Tujuannya untuk apa? Supaya badan kita tetap sehat ya. Allah memberikan badan kepada kita, tubuh kita dengan begitu sempurnanya agar kita jaga ya. Cara kita bersyukur adalah dengan cara apa? Memberikan hak-hak badan kita dengan cara apa? Dibersihkan, diberi pakaian yang bersih ya, seperti itu. Itu ya anak soleh soleha. Selanjutnya ya, selanjutnya coba kita anak soleh soleha buka bukunya, perhatikan halaman 103 ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang huruf konsonan dan huruf vokal. Masih ada yang ingat? Yang kemarin Ustazah sudah pahamkan atau jelaskan yang mana yang dibilang, yang dikatakan huruf vokal, yang mana huruf konsonan. Ada yang masih ingat berapa huruf vokal? Ada yang masih ingat? Ya, jumlah huruf untuk semua huruf dari A sampai Z itu ada 26. Sementara huruf-huruf tersebut dibagi atas dua. Yang pertama huruf vokal, yang kedua huruf konsonan. Jadi huruf vokal itu ada ya, yaitu A, I, U, E, O. Ada berapa jarinya Ustazah? Ya, A, I, U, E, O. Ada berapa? Ya. Jadi huruf vokal itu ada 5 ya. Jadi selanjutnya kalau selain huruf vokal tadi A, I, U, E, O, berarti selain itu adalah huruf konsonan. Jadi seperti itu ya anak soleh dan soleha. Sudah buka bukunya? Ya, sekarang buka halaman 104. Sekarang kita akan bermain. Kita akan menemukan dari kata yang Ustazah sebutkan dan Ustazah tuliskan, kata huruf yang manakah yang dikatakan huruf vokal. Dan selanjutnya kita akan menebak atau melingkari
huruf mana yang dinamakan huruf vokal. Ya, ada di halaman 104. Ya, sudah? Sebelum kita lanjut, mari kita tepuk jari. Nah, kemarin Ustazah Nafisa sudah ajarkan tepuk jari tapi ketika mau berdoa. Hari ini kita tepuk jari ketika kita akan belajar. Ya, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo anak soleh, soleha, ayo kita belajar. Ya, jadi itu tepuk dari Ustazah ya, agar anak soleh dan soleha tetap semangat dalam belajar. Ya, harapannya walaupun tidak tatap muka, anak soleh dan soleha semoga Allah mudahkan dalam belajarnya. Ya, jangan lupa berdoa ya ketika belajar ya. Selanjutnya kita lanjut di pembelajaran kita halaman 104. Jadi sekarang apa yang kita akan lakukan? Ustazah akan menulis kata dan kita akan melingkari yang mana huruf vokal dan yang mana huruf konsonan. Ya, sekarang perhatikan kata yang Ustazah tulis ya. Pertama adalah lihat di bukunya ya, Ustazah kasih contoh sesuai buku ya supaya anak soleh dan soleha bisa melihatnya langsung di bukunya ya. Yang pertama adalah tadi kan kita sudah Ustazah sudah sampaikan cara merawat tubuh, yaitu kalau kita mandi tentunya pakai sabun ya. Jadi kata sabun. Sabun. Nah, lihat. Masih ingat huruf vokal ada berapa? Ya, ada 5 yaitu A, I, U, E, O. Nah, lihat kata ini sabun, kata mana yang berhuruf vokal? Ya, yang mana? Ya. Jadi kata atau dari kata ini huruf vokalnya adalah A. Dipecat saja. Jadi lingkarannya seperti ini. Sabun. Jadi huruf vokalnya adalah huruf A. Ya. Itu ya. Selanjutnya kalau kita membersihkan rambut kita atau merawat rambut kita dengan apa? Sampo ya. Jadi kita ambil kata sampo. Nah, dari kata sampo yang mana huruf vokalnya? Ya, jadi huruf vokalnya adalah ya. Jadi kita melingkari yaitu huruf vokalnya adalah itu ya. Ini untuk huruf vokal ya. Jadi selanjutnya tadi kita sudah menebak atau melingkari huruf dari kata sampo dengan sabun yaitu huruf vokalnya. Selanjutnya kita akan melingkari huruf selain huruf vokal. Yaitu ada berapa? Ada 21. Yaitu selain huruf vokal. Huruf vokal kan tadi A, I, U, E, O. Jadi selain huruf itu berarti dikatakan huruf konsonan. Ya, selanjutnya Ustazah kasih contoh ya. Tadi kita praktek, Ustazah kasih tahu bagaimana cara merawat tubuh. Jadi dengan apa? Mandi. Jadi kita ambil kata mandi. Nah, lihat di bukunya halaman 104. Tuh, mandi. Nah, mandi. Dari kata mandi, huruf mana yang satu saja yang dinamakan konsonan? Ya, bisa. Udah lihat? Ya, jadi huruf konsonannya adalah
M. Nah, cara dilingkari ya. Selanjutnya ya Ustazah kasih contoh ya anggota tubuh kita, tangan. Yang mana dari kata tangan huruf yang dikatakan konsonan ya. Jadi tentunya banyak ya, tetapi Ustazah hanya kasih satu contoh, yaitu huruf pertamanya yaitu ya. Gampang ya anak soleh soleha. Kenapa Ustazah bilang gampang? Anak soleh dan soleha cukup mengingat huruf vokal saja ya. Huruf vokal ada 5, A, I, U, E, O. Cukup 5 yang diingat, insya Allah. Yang selain huruf 5 tersebut A, I, U, E, O, maka dia dikatakan huruf konsonan. Itu ya anak soleh soleha. Ya, selanjutnya Ustazah akan mengacak hurufnya dan anak soleh dan soleha menyusunnya sehingga menjadi sebuah kata ya. Masih di halaman 104 ya. Kata-kata tadi Ustazah akan acak hurufnya dan anak soleh dan soleha menyusunnya menjadi sebuah kata ya. Ya, yaitu menyusun huruf menjadi sebuah kata ya. Lihat di gambar pertama di pojok bawah halaman 104. Itu sedang apakah digambar? Coba lihat. Sabun ada, sampo ada di rambutnya. Gosok-gosok, sedang apakah itu? Ya, jadi sedang apa? Iya, bagus. Sedang keramas ya. Ustazah akan acak hurufnya dan anak soleh soleha membuat kata huruf tersebut menjadi sebuah kata. Ya, jadi lihat yang Ustazah tulis di papan tulis yaitu SEKRAMA. Coba lihat di bukunya halaman 104, yaitu ada gambar seorang anak sedang memegang rambutnya dan rambutnya ada busa sampo. Nah, sedang apakah dia? Ya, coba kita susun. Sedang apa? Keramas. Coba K berarti huruf K. K berarti E. K. Ra berarti R. A. Kera. Ma. M. A. Kera. Ya berarti tinggal huruf S, berarti jadi kata keramas. Ya, itu ada di bukunya. Jadi selanjutnya kita akan belajar menghitung bilangan dari 1 sampai 10. Tetapi ada caranya, tidak dihitung saja, tetapi hari ini kita akan belajar menghitungnya dari bilangan kecil ke besar. Dari bilangan kecil ke besar dan sebaliknya dari bilangan besar ke kecil atau dihitung mundur ya. Jadi bagaimanakah menghitung dari yang kecil ke yang besar dan yang besar ke yang kecil atau hitung mundur ya. Jadi anak soleh soleha masih ingat kan bilangan 1 sampai 10? Ya, harapannya
pembelajaran yang kemarin tidak dilupa, dipelajari dengan baik, karena pembelajaran yang kemarin akan saling berkaitan dengan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi anak-anak soleh dan soleha, jangan habis belajar langsung dilupa, tetapi harapannya Ustazah apa yang dipelajari dimudahkan oleh Allah, tetap mengingatnya. Ketika lupa, Allah membuat kita mengingatnya kembali. Tentunya dengan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Ya, sekarang seperti yang Ustazah jelaskan tadi, kita akan belajar menghitung bilangan dari yang kecil sampai yang besar. Jadi yaitu 1 sampai 10. Yang manakah yang susunan bilangan yang kecil sampai yang besar, atau yang sedikit sampai bilangan yang terbanyak. Ya, perhatikan. Jadi kita mulai dari yang menghitung dari bilangan kecil ke besar. Jadi seperti ini soleha. 1. Habis 1 apa? Ya, 2. Selanjutnya 3, 4. Ayo bantu Ustazah. 5. Selanjutnya 6. Selanjutnya 7, 8, 9, 10. Jadi anak soleha harus ingat, kalau menghitung bilangan dari kecil ke besar berarti dia dari 1. Coba lihat angka 1 dengan 2 mana yang paling besar? Ya tentunya angka 2, karena dimulai dari yang kecil, maka dia 1 dulu baru 2. Ya, ini kecil, besar, lebih besar lagi, lebih besar, dan seterusnya. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, makin terurut susunan bilangannya sampai angka 10. Ini dari menghitung bilangan dari kecil ke besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi anak soleha, ketika Ustazah menjelaskan, jadi anak soleha sambil menulis di bukunya, supaya apa? Diingat, tidak dilupa. Karena apa? Pembelajaran kita hari ini akan selalu berkelanjutan, berkaitan. Jadi tidak langsung hilang begitu saja, tapi ada berkesinambungan dengan pembelajaran kita selanjutnya. Ya. Itu ya. Selanjutnya menghitung dari bilangan besar ke kecil. Besar ke kecil. Nah, yang mana? Jadi dia hitung mundur. Pernah menghitung mundur di rumah atau dari yang besar? Misalnya pernah lihat orang lari, biasa dia hitungnya 4, 3, 2, 1. Nah, itu caranya menghitung dari yang besar ke kecil. Tetapi hari ini kita menghitungnya dari 10 sampai 1. Nah, pasti kalau anak soleha menonton lomba lari atau olahraga yang menggunakan hitungan mundur, yaitu 4, 3, 2, 1. Nah, jadi hari ini kita menghitungnya dari angka 10 ya, 10. Yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jadi kita menghitungnya hitung mundur atau dari yang besar ke bilangan yang kecil ya. Ya, jadi selanjutnya
kita menghitung dari bilangan besar kecil ke kecil ya. Jadi tadi Ustazah sudah contohkan, biasanya ketika anak soleha menonton pertandingan lari atau olahraga lainnya, yaitu menggunakan menghitung dari angka besar ke kecil ya. Sekarang kita menghitungnya dari angka 10 ya. Ustazah tuliskan ya, bantu Ustazah ketika menulisnya ya. 10, habis 10 angka berapa? Mundur atau kayak yang lebih kecil lagi. 9. Habis 9 berapa? 8. Salah ikuti ya. 8, setelah itu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi diurut dari besar ke kecil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi itu bagaimana kita menghitung bilangan dari besar ke kecil ya, seperti itu. Jadi anak soleha harapannya ketika melihat videonya Ustazah, anak soleha menyiapkan bukunya sambil menulis mengikuti Ustazah supaya tadi seperti yang saya jelaskan, pembelajarannya yang Ustazah jelaskan tidak dilupa karena pembelajarannya selalu berkaitan satu sama lain ya. Ya, tugas atau apa yang kita akan lakukan sekarang? Sekarang kita akan kemarin Ustazah Nafisa sudah memberikan penjelasan tentang membandingkan bilangan, yaitu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan ya. Ya. Pembelajaran kita selanjutnya yaitu membandingkan bilangan ya. Bilangan, apakah bilangan yang satu dengan lainnya sama jumlahnya atau lebih dari atau kurang dari ya. Jadi kita silakan buka bukunya halaman 105, lanjutan dari pembelajaran kita tadi 104 ya. Tentunya minta bantuan kepada orang di rumah, orang tuanya, neneknya, atau siapapun yang bisa membantu kita untuk membuka buku kita dengan secepat mungkin ya. Ya. Coba lihat di contohnya, yaitu ada angka 10 dan 6. Yaitu membandingkan bilangan ya. Di buku coba lihat contohnya ada angka 10 dan 6. Contoh keduanya sama itu ya, 10, 6. Cara supaya anak soleha mudah menentukan apakah ini lebih dari atau kurang dari, fokus di angka sebelah kiri. Fokus di angka sebelah kiri. Coba lihat angka 10. Angka 10 ini lebih besar atau lebih kecil dari yang sebelah kanan. Seperti itu ya. Fokus pada yang sebelah kiri. Jangan lihat dulu angka yang sebelah kanan. Lihat angka 10 ini dia lebih banyak atau lebih sedikit. Coba ingat atau tidak, jarinya diperlihatkan. Jarinya 10 dengan 6. Angka 10 ini lebih banyak atau lebih sedikit atau kurang ya. Jadi bagus. Coba lihat angka 10 ya. Jadi adalah ya lebih dari. Ini contoh yang pertama.
Yang kedua, di bukunya salah itu ya, terbalik, yaitu 7 dan 8. Ya. 7 dan 8. Coba fokus kembali lagi fokusnya kita di angka sebelah kiri. Coba lihat sebelah kiri ini lebih kecil atau lebih besar? Ya, coba. Tadi kan sebelah kirinya tadi lebih dari atau lebih besar dari 6. Jadi kita menulisnya yaitu titiknya diisi dengan lebih dari. Selanjutnya 7 dan 8. Fokus di angka sebelah kiri atau bilangan sebelah kiri. Dia lebih kecil atau lebih besar atau kurang? Jadi dia kurang. Betul. Kurang dari. Jadi ternyata angka 7 kurang dari angka 8. Maksudnya apa? Atau sebaliknya angka 8 lebih besar dari angka 7. Ya. Selanjutnya saya kasih contoh yang paling gampang. 3 1. Lihat. Fokus di angka sebelah kirinya. Angka 3 lebih dari atau kurang dari? Ya. Ya, jadi angka 3. Masa angka 3? Angka 3 itu lebih dari atau kurang dari? Ya, jadi angka 3 itu lebih dari. Dari. Jadi Ustazah akan jelaskan ulang ya. Contoh pertama yaitu membandingkan bilangan kurang dari atau lebih dari. Yang pertama 10 dan angka 6. Perhatikan angka di sebelah kiri. Apakah angka sebelah kiri lebih dari atau kurang dari? Jadi angka 10 adalah dia lebih dari atau lebih besar dari angka 6, maka dia tulis lebih dari di titik-titiknya. Selanjutnya angka 7, nomor 2, angka 7 dan angka 8. Lihat di angka sebelah kiri, apakah dia fokusnya di angka sebelah kiri, dia lebih dari atau kurang dari? Ya, jadi angka sebelah kirinya adalah kurang dari. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu angka 3 dan 1. Jadi lihat angka 3 fokus di angka sebelah kiri, lebih dari atau kurang dari. Jadi ya seperti yang contoh yang pertama, jadi dia lebih dari ya. Selanjutnya kita akan mencoba melihat lembar kerja anak saleh dan soleha dan yang akan dipraktekkan di rumah di halaman 106 ya. Latihan di rumah ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah anak saleh dan soleha sudah mengerti yang Ustazah jelaskan tadi atau tidak ya. Seperti itu. Itulah pembelajaran kita hari ini anak saleh dan soleha. Harapannya penjelasan Ustazah mudah dimengerti. Tentunya kemudahan hanya milik Allah. Kepada Allah kita memohon kemudahan ya. Tentunya dengan apa? Dengan ikhtiar kita, dengan belajar, berdoa sebelum belajar, minta bantuan kepada kedua orang tua kita, karena kita hanya berusaha untuk mengetahui atau pelan-pelan memahami pelajaran kita, karena tugas kita hanya berusaha belajar. Insya Allah hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi tetap semangat belajar di rumah walaupun tidak bertatap muka dengan Ustazah, tetap mukanya lewat video ya. Sebelum Ustazah tutup, mari kita tepuk anak soleh. Masih ingat tepuk anak soleh? Iya. Harapannya tepuknya harus lebih bagus dari Ustazah ya. Ya. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam,
sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita ulangi. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan lupa ketika menyelesaikan atau belajar atau menonton video dari ustazah, harapannya minta bimbingan orang tua, kakaknya, siapapun yang ada di rumah. Harapannya tidak boleh tidak mendengarkan orang di rumah ketika kita diarahkan untuk belajar, ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.